Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang sekali rasanya saya Firna Jiretno dapat kembali berjumpa dengan Anda tentunya dalam program spesial kita hari ini, yaitu program Women Talk, Suara Legislator Perempuan Sulawesi Selatan. Dan tentu Tribun Timur menghadirkan program ini dalam rangka ingin mendengarkan bagaimana pandangan atau juga pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh legislator perempuan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini Vio sudah bersama dengan Ibu Fadriati ASSTMM selaku anggota Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Saya kira tentunya dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya senang sekali bisa dihubungi dengan teman-teman dari Tribun hari ini untuk program Women Talk pada hari ini. Iya, mungkin bisa sapa-sapa Tribuners dulu Bu, memberikan sepatah kata nih buat Tribuners. Silakan Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Fadriati ASSTMM, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, fraksi Partai Demokrat, dan alhamdulillah hari ini bisa menyapa dengan saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, para Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bisa ketemu dengan seluruh saudara-saudara Tribuners hari ini. Hari ini luar biasa buat saya mendapat kesempatan dari Tribun Timur untuk hadir pada acara yang sangat luar biasa dan spektakuler ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada pimpinan dan seluruh kru Tribun Timur atas acara hari ini, dan insya Allah ini menjadi terbaik, dan saya kira Tribun Timur tidak diragukan lagi salah satu media terkemuka di Indonesia Timur, dan saya sangat mengapresiasi, sangat saya bangga menjadi bahagian dari teman-teman, dari sahabat-sahabat saya yang ada di media Tribun Timur. Sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan seluruh kru Tribun Timur. Oke, terima kasih banyak juga Bu atas kesempatan dan waktunya sudah mau menerima juga kunjungan bersama Tribun Timur Bu. Dan tentunya kita akan membagikan informasi yang aktual dan informatif. Nah, seperti yang Vio sampaikan tadi, kita ingin menggali begitu Bu, bagaimana dan juga mendengar bagaimana pengalaman-pengalaman Ibu Fadriati dalam menduduki kursi atau legislator Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga bagaimana pandangan Ibu terkait sosok perempuan hari ini begitu. Tapi sebelum sampai ke sana Bu, kita ingin tahu juga nih, Tribuners pasti penasaran juga dengan kesibukan yang mungkin dilakukan oleh Ibu Fadriati akhir-akhir ini, mungkin diisi dengan apa nih Bu? Iya, terima kasih. Saya kira kalau bicara kesibukan, semua orang punya kesibukan masing-masing. Bukan cuma kita selaku anggota DPRD Provinsi, masing-masing semua pasti sibuk. Namun ya saya kira kita hanya pandai-pandai mengatur waktu kita sehingga bisa terlaksana dengan baik. Saya alhamdulillah sudah dikasih kepercayaan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Dapil 11, Dapil Luk Raya, sudah dipercayakan menjadi perwakilan mereka di lembaga yang terhormat ini. Sudah 2 periode saya menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira ini kepercayaan dan amanah yang begitu berat, namun saya harus melaksanakan dengan baik. Pengalaman saya kira ya di saat pertama saya ada keraguan sedikit, tapi setelah saya duduk di dalamnya ternyata enjoy sekali kita duduk ada di lembaga ini, bisa membawa aspirasi masyarakat, memperjuangkan kepentingan masyarakat yang kita wakili khususnya, namun bicara pasti tentang Sulawesi Selatan dan Indonesia tentunya, bukan hanya kepentingan golongan atau kepentingan partai tentunya, tapi ini kepentingan masyarakat seluruhnya. Karena kalau kita sudah duduk di lembaga ini, kita bukan lagi utusan secara umum ya, bukan lagi utusan golongan, tapi utusan Sulawesi Selatan pada umumnya. Saya begitu menikmati dan begitu enjoy dengan ini. Terbukti ya salah satu ukuran kalau kita opo itu bahasanunya ya, berarti masyarakat masih mempercayai kita, sehingga kita alhamdulillah saya bisa terpilih yang kedua kalinya, berarti ini ada harapan dari masyarakat, dan saya kira harapan itu walaupun tidak semua ya kita bisa melaksanakan, karena yang namanya kebijakan itu, yang namanya program itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Tidak segampang bahwa
masyarakat meminta A, kita langsung bisa memberikan A. Tapi itu butuh perjuangan karena Proses ya, Bu? ya butuh proses. Di sini kita hanya sebatas melakukan penganggaran, tapi yang eksekutornya itu dari sebelah Pak Gubernur. Ya, tapi kita di sini sebagai anggota DPR punya 3 fungsi. Ya. Punya 3 fungsi. Fungsi yang bisa membantu masyarakat tentunya adalah fungsi pada budgeting atau penganggaran. Nah, itu ada di fungsi kami. Salah satu fungsi dari 3 itu fungsi penganggaran. Saya kira di situ poinnya. Kita bisa memasukkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, tentunya bersinergi dengan Pak Gubernur melalui program-program prioritas dari Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Saya kira dengan penjelasan Ibu Fadriati yang menyampaikan begitu kepada Tribuners, sudah 2 periode ya bisa dikatakan. Kemudian bagaimana ya Bu, Ibu Fadriati untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat atau aspirasi masyarakat dengan duduk menjadi anggota legislator selama 2 periode ini? Alhamdulillah saya maksimal memperjuangkan melalui reses. Kan ketemu dengan konstituen itu pada saat kita reses. Seluruh anggota DPRD mau pusat sampai kabupaten itu pasti melakukan namanya reses. Reses ini diatur oleh undang-undang, memang ketemu dengan masyarakat yang kita wakili. Dan pada saat reses itulah masyarakat mengusulkan bahwa misalnya di satu desa, misalnya taruhlah saya ini tinggal di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Orang tua saya asli di sana. Pada saat masyarakat di Suli, pada yang kecil ini mengusulkan misalnya ada program yang diusulkan, pasti saya akan memperjuangkan, berusaha mengikuti musrembang tingkat provinsi, sehingga pada saat penyusunan ini betul-betul masuk. Apalagi dengan sekarang melalui program semua, tidak ada lagi yang istilah ada penumpang gelap. Harus melalui 1 tahun sebelumnya itu sudah harus melalui mekanisme. Program ini, pengusulan program-program itu dikendalikan oleh Depdagri. Kita tidak bisa, sehingga pada saat sebelum musrembang program itu harus sudah masuk pada pada OPD yang terkait. Misalnya pengusulan soal pertanian sudah harus masuk pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Misalnya ada program pendidikan sudah harus masuk di Dinas Pendidikan pada saat sebelum musrembang tingkat provinsi. Dan alhamdulillah kami di DPR ini bisa apa yang menjadi usulan pada saat reses itu bisa disinergikan dengan Pak Gubernur. Iya. Berarti kalau misalnya ada pertanyaan persentase usulan atau aspirasi masyarakat hingga saat ini sudah berapa persen yang terlaksana, Bu? Kalau bicara itu saya kira masyarakat tidak ada puasnya. Sudah dapat 1 mau 2, dapat 2 mau 3. Nah, tapi kita kan ini terbatas anggarannya. Terus mengupayakan juga. Ya, terus mengupayakan, dan ada batasannya bahwa penganggaran di satu OPD itu hanya sekian, tidak boleh melampaui. Nah, tidak mungkin semua itu mau kita isi. Banyak teman-teman yang lain juga mengusulkan, anggota DPR, terus dinas juga punya program tersendiri, sehingga ini bisa diatur. Kalau soal kepuasan tidak ada, tidak ada masyarakat, tidak ada yang puas, semua masih mau. Kita kasih 2 dia mau 3, kita kasih 3 mau 4. Tapi kan saya kira ini manusiawi, namanya permintaan. Saya kira untuk memuaskan masyarakat nonsen itu. Betul. Iya. Apalagi sebenarnya kalau di bidang politik pernah ada satu kutipan yang mengatakan ya sangat sulit untuk memuaskan semua orang, apalagi satu kebijakan ini belum tentu semua orang setuju begitu. Ditambah lagi Adik Pio, ada aturan soal kewenangan pusat, kewenangan provinsi, kewenangan daerah. Itulah yang membatasi kita. Kadang masyarakat yang ada di desa mengusulkan suatu program, tetapi program itu adalah kewenangannya ada di kabupaten, sehingga kita tidak bisa eksekusi itu. Tapi kan bagi saya sepandai-pandainya lah kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa tabe program ini bukan menjadi kewenangan kami di provinsi, ini kewenangan kabupaten. Saya akan berusaha mengkoordinasikan kepada Pak Bupati dan teman-teman DPR yang ada di kabupaten. Tapi bagi saya tidak berani menjanji 100% ya. Jangan sampai ini blunder buat saya janji tiba-tiba program ini tidak jadi, waduh rusak saya. Sehingga ya kita harus pandai-pandailah menjelaskan kepada masyarakat. Karena satu kata kunci, uangnya terbatas. Uangnya terbatas, APBD maksudnya. APBD-nya terbatas, bayangkan tidak sampai hanya sekitar 10 triliun anggaran yang ada dikelola oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 kabupaten kota yang mau bagi, sehingga ya harus
semua harus mendapatkan, sehingga tidak ada kata puas. Betul. Iya, iya. Tapi mungkin menjadi yang menjadi penting juga untuk ditanyakan, dan Tribuners pasti penasaran juga, Bu, ya, dengan banyaknya koordinasi yang sudah dilakukan, berbagai aktivitas, berbagai produktivitas yang setiap hari dilakukan oleh Ibu Fadriyati, tentu menjadi pertanyaan juga, Bu, bagaimana sih Ibu menyimbangi antara profesional dan juga waktu pribadi, begitu? Mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan. Oh ya, tips-tipsnya saya kira buat sahabat-sahabat Tribuners, saya kira paling penting ini mengatur manajemen waktu. Karena kalau kita tidak bisa mengatur manajemen waktu, susah sekali. Ya, enggak mungkin kita tiba-tiba ada di kantor, saya dapil saya jauh sekali di Luk Raya. Tadi malam saya baru tinggalkan Luk Raya, harus ke sini demi teman-teman di Tribun, dan saya kira ini penghargaan buat saya sehingga saya harus datang. Mengatur waktu yang paling penting. Begini, saya harus pandai melempatkan bahwa di mana saya harus berada pada posisi bahwa saya harus menjalankan tugas, karena itu amanah dan tanggung jawab saya. Dan saya menganggap kalau itu menjadi tanggung jawab harus dilaksanakan dengan baik. Intinya kalau saya sih, saya sebelum anggota DPR saya adalah protokol, sehingga saya alhamdulillah sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa mengatur waktu dengan baik. Saya bekerja pada individu orang, sehingga saya sudah dilatih. Bos saya sebelum bangun, saya sudah harus bangun duluan, saya sudah harus rapi duluan, menunggu bos saya bangun, baru saya sama-sama bekerja. Sebelum bos saya tidur, pimpinan saya tidur, saya belum bisa tidur. Sehingga mengatur waktu itu saya anggap alhamdulillah saya bisa mengatur waktu dengan baik. Di lingkungan keluarga saya kira saya sangat didukung oleh keluarga. Orang tua saya memberikan kebebasan, karena jiwa saya memang jiwanya ya sudah seperti inilah. Mulai dari kuliah zaman saya, pergi pagi pulang sore, kadang pulang malam. Saya merantau ke Makassar, orang tua ada di Lu sana. Kita datang ke sini sekolah, kuliah, bekerja, dan akhirnya masuk ke lembaga yang terhormat ini. Dan saya kira ini butuh perjuangan yang begitu besar, dan di samping juga karena ditempa oleh dunia organisasi yang paling penting. Saya merasa saya bisa seperti ini, besar seperti ini karena banyak pengalaman di organisasi yang membuat saya besar. Nah, untuk itu Bu, seberapa penting nih organisasi dan juga pendidikan bagi sosok perempuan? Oh, penting sekali pendidikan. Kita tidak bisa ngapa-ngapain kita di berorganisasi juga kalau kita tidak punya pendidikan, nggak dihitung juga. Nggak punya ilmu juga. Ya, nggak punya ilmu juga. Saya sih bukan kategori orang yang terlalu pintar dan terlalu cerdas, tapi saya hanya pandai-pandai menempatkan diri saya. Dan jelas saya menganggap bahwa pendidikan itu sangat penting. Dulu saya setelah S1, saya langsung mengambil tindakan lanjut kuliah S2. Saya belum bekerja, tapi saya langsung mengambil inisiatif untuk lanjut S2. Kebetulan waktu itu saya mendapat beasiswa dari Pemda Luwu, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S2 saya dalam waktu sangat cepat dan tepat waktu, sehingga alhamdulillah pendidikan buat saya sangat penting. Jangan, sekarang ini tidak lagi zamannya seperti yang lalu Siti Nurbaya, bahwa perempuan hanya setelah dia SMA tinggal di rumah langsung menikah, mengurus suami, mengurus anak. Tidak seperti itu sekarang ya, walaupun tujuan akhirnya kita pasti perempuan mengabdi kepada keluarga. Tapi ya enggak apa-apa, kita bekerja untuk kepentingan keluarga, kita juga bekerja untuk kepentingan karir. Tapi ada juga statement Bu yang mengatakan bahwa perempuan itu jangan sekolah tinggi-tinggi, katanya nanti laki-laki pada kabur. Bagaimana Bu? Enggak juga. Sekarang dengan adanya program pengarus utamaan gender, saya kira sudah paham semua. Justru untuk mengangkat harkat perempuan itu kita harus sekolah, punya pendidikan minimal setara, karena undang-undang juga sudah mengatur bahwa antara perempuan dan laki-laki itu adalah mitra sejajar, bukan saingan tapi mitra sejajar. Saya sudah beranggapan begini, perempuan tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada laki-laki, laki-laki juga tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada perempuan, sehingga memang harus betul itu bahwa mitra sejajar. Iya, saya sih walaupun kadang juga saya di masa kuliah saya kategori tomboy ya, adek, tapi saya tetap menghargai bahwa saya ini perempuan punya kodrat.
Betul. Ya, sehingga ya tidak bisa ditinggalkan itu. Ya. Saya kira kalau saya harus seiring sejalan antara karir, antara tugas saya sebagai perempuan, saya kira harus seiring sejalan. Ya. Untuk pertanyaan personal nanti kita akan tanyakan di sesi-sesi akhir-akhirnya ya Bu. Tentu kita kembali lagi kepada tupoksi Ibu di Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu ada pengawasan yang dilakukan. Dalam hal ini Komisi A mengawasi bidang apa saja nih Bu? Iya. Jadi di DPR ini, di lembaga yang terhormat ini, saya kira fraksi menempatkan orang-orangnya di masing-masing akademis, masing-masing komisi. Alhamdulillah periode kedua ini pada sesi pertama saya ada di Komisi D, Komisi Pembangunan, dan ini sesi ini karena memang di aturan kita itu memungkinkan per 2,5 tahun itu terjadi rolling. Dan ini saya di Komisi A, Komisi Pemerintahan. Mitra-mitranya kalau Komisi A itu kalau kita bicara soal pengawasan banyak OPD yang ada di situ, misalnya Kesbampol, terus Dinas Dukcapil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, terus beberapa biro, Dinas Kominfo, beberapa biro pemerintahan, biro organisasi, BKD, terus ada 17 OPD yang menjadi mitra kami di Komisi A karena memang membidangi pemerintahan. Kalau melakukan pengawasan, saya kira semua komisi pasti akan melakukan pengawasan kepada mitranya masing-masing karena memang itu menjadi tupoksi kita. 3 tupoksi kita itu kan pengawasan, terus membuat peraturan daerah, terus yang kedua itu tadi fungsi penganggaran, budgeting penganggaran. Nah, ini yang paling penting pengawasan karena semua apa yang dilakukan oleh eksekutif kita harus melakukan pengawasan secara rutin dan berkala. Sehingga kita di DPRD provinsi ini ada program, memang setiap bulannya kita melakukan fungsi pengawasan turun ke daerah, ke dapil masing-masing atau ke daerah untuk melihat sejauh apa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Pak Gubernur beserta dengan OPD-nya kita turun melihat. Kalau misalnya di kabupaten ini ada program yang sudah dianggarkan sekian miliar. Nah, itu kita perlu ke sana melihat betul jika ini pihak ketiga sudah melakukan dengan baik. Sehingga karena memang tupoksi kita. Ya kalau ada yang dianggap tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan SOP, saya kira kita memanggil OPD tersebut untuk duduk bersama, membicarakan bahwa di sini ada sedikit kesalahan atau ada sedikit penyimpangan, itu yang kita bicarakan sama-sama. Tapi ya alhamdulillah pada fungsi pengawasan kan kami ini bukan APH. Ya betul-betul sebatas bahwa Pak Kadis, Bu Kadis, di sini ada ini nih, kayaknya ada penyimpangan. Ayo kita rapat sama-sama. Jadi kami juga turun ke daerah, memantau apa yang sudah dilakukan oleh mitra-mitra kita semua yang ada di komisi masing-masing. Saya kira hampir sama aja semua tugasnya. Tapi kalau hari ini Bu, mungkin maksudnya hingga saat ini gitu, kalau misalnya pertanyaan Tribuners ya, bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Komisi A khususnya mungkin tadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu bentuk pengawasannya itu dengan mendatangi langsung kabupaten atau kota yang mungkin ada sedikit penyimpangan begitu pada saat prosesnya ada sedikit penyimpangan maksudnya. Lantas hari ini evaluasi yang sudah dilakukan dalam bentuk apa saja nih? Kalau boleh dikonkretkan Bu. Evaluasi yang kita lakukan setelah kita turun ke daerah, kita melakukan ada namanya evaluasi triwulan. Oh per 3 bulan. Per 3 bulan. Itu evaluasi yang dilakukan itu memanggil semua mitra kita untuk rapat, melihat. Jadi mitra-mitra kita melaporkan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sekian persen, bahwa yang sudah berjalan sekian persen, yang belum ini, dan itu kita rapatkan. Terus pasti kita bertanya apa kendalanya, kira-kira kalau program ini tidak terlaksana apa kendalanya, dan kita membicarakan kira-kira solusinya apa yang bisa kita lakukan. Yang lain saya kira kalau fungsi pengawasannya saya kira betul-betul kita memanfaatkan sebaik mungkin bekerja sama dengan inspektorat bahwa
kita betul-betul meminta kepada inspektorat bahwa lakukan tupoksi kita dengan baik, karena kebetulan kami juga di Komisi A itu bermitra dengan inspektorat. Harapan kita dengan melakukan fungsi pengawasan ini tidak ada yang menjadi temuan oleh BPK, karena ini kan sudah ya agak rumit sedikit, sehingga kami di DPRD ini pasti akan melakukan fungsi pengawasan dengan baik dan melakukan koordinasi dengan inspektorat tentunya. Ini kan tadi dengan bagaimana koordinasi dengan mitra kerja dari Komisi A, Bu. Kemudian misalnya ya, Tribuners nih punya aspirasi begitu. Kemudian dari Komisi A, khususnya Ibu Fadriati, mungkin cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat mengenai mungkin masukan-masukan aspirasi yang mau disampaikan terkait, baik itu terkait program kerja atau kebijakan, mungkin bisa melalui apa nih Bu? Saya kira sahabat-sahabat Tribuners, kalau ada yang ingin disampaikan kepada kami, saya kira kapan saja bisa. Boleh secara tertulis, boleh datang langsung ke kami di DPR. Kalau saya karena dapil saya jauh, ya saya yang harus ke kampung ketemu. Tapi kantor ini terbuka, terbuka untuk semua masyarakat, karena ini adalah memang wadahnya. Seluruh masyarakat datang mengadu. Boleh secara langsung, boleh secara tertulis. Di sini siap setiap saat, dan apa yang diinginkan oleh masyarakat pasti kami akan menyampaikan. Pasti kami akan menyampaikan pada saat rapat, dan pasti akan dirapatkan, ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada. Kalau hingga saat ini Bu Fadriati mungkin sudah menerima aspirasi-aspirasi begitu dalam bentuk apa nih Bu? Yang paling sering mungkin maksudnya, yang apakah paling secara langsung atau tertulis? Saya secara langsung. Ada juga karena kadang secara langsung sudah itu ditindaklanjuti dengan tertulis. Misalnya ditindaklanjuti dengan proposal. Ya, ditindaklanjuti karena mekanismenya seperti itu ya. Rata-rata dulu menyampaikan secara langsung. Sudah itu kalau ada jalannya, saya suruh silakan bawa proposal, karena kita juga tidak bisa meminta tanpa ada proposal. Sehingga dan setelah ada proposal, kita akan memperjuangkan, berusaha memasukkan dalam e-program. Saya kira itu, dan yang kadang juga ada juga yang mau unik menyampaikan, datang rame-rame di sini, yang bahasa anunya datang demo. Padahal kan itu adik-adik mahasiswa, kelompok apa segala, ya hanya butuh perhatian, dan ada ruang memang di sini untuk datang ke sini menyampaikan aspirasi kepada kami yang ada di lembaga ini. Tapi tentu dengan adanya kegiatan atau aktivitas seperti itu juga didengarkan kan Bu? Oh iya. Kadang mereka tidak mau pulang kalau kita belum melakukan kontak misalnya. Butuh penjelasan secara ke kementerian atau secara ke DPR RI, misalnya dulu Undang-Undang Ciptaker yang paling keras betul, yang paling sering disuarakan paling disuarakan itu, mereka tidak mau bubar kalau kita belum membuatkan berita acara. Sudah begitu kita buatkan berita acara atau aspirasi yang mereka bawa ini, kita langsung fax ke DPR RI, kan kewenangannya kalau undang-undang DPR RI. Kita ini hanya sebatas perda, tapi kalau undang-undang DPR RI. Jadi aspirasi yang mereka bawa itu ya kita langsung fax ke DPR RI. Jadi memang sudah ada komunikasi yang baik antara lembaga ini dengan lembaga yang ada di pusat, dengan di Senayan, sehingga pasti kita memperlihatkan ini sudah di fax. Dan kadang juga Bu, pernah saya periode lalu, saya sangat senang. Saya di Komisi E pada saat itu gelombang orang demo itu pada saat guru. Ada kebijakan kemarin yang pengangkatannya hanya boleh 35 tahun ke atas, ke bawah ya, yang sudah tua itu sudah tidak bisa diterima. Akhirnya guru honorer ini ribuan, bahkan ribuan datang di sini demo. Saya masih ingat itu ketua tim gurunya itu, ketua tim honorernya itu namanya Pak Abdul Khan. Saya bilang orang India ya. Orang India ya. Sampai kami menemani ke Jakarta perwakilannya. Sampai ke Jakarta ke Kementerian Pendidikan sama ke Kementerian RABPAN. Mengantar pada saat itu, dan alhamdulillah karena ini seluruh Indonesia dan kami mendampingi, muncullah itu kebijakan P3K. Yang sekarang yang sekarang sudah yang diterapkan. Karena desakan itulah sehingga muncul yang namanya P3K. Artinya perjuangan dari masyarakat ini betul-betul terjawab. Dan kita juga yang terlibat di situ, saya puas sekali bisa menemani ke Jakarta. Akhirnya
muncullah ini kebijakan penerimaan. Ya. Ada kepuasan tersendiri ya pastinya, buat, ya buat saya yang bisa memperjuangkan bahagian dari itu, walaupun kita kan bukan pengambil kebijakan saja, tapi turut di dalamnya sehingga kebijakan ini muncul dan mendampingi masyarakat pada saat itu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri ya. Jadi ini salah satu usulan begitu yang sudah berhasil menjadi program bahkan saat ini ya Bu. Mungkin ada usulan lain yang dari Ibu Fadriati menyuarakan aspirasi masyarakat kemudian menjadi program kerja atau kebijakan yang kemudian dilahirkan Bu. Ya. Kalau kita di DPRD ini, kalau yang seperti yang Ade Vio tadi maksud, tidak ada yang secara pribadi kebijakan. Tapi secara fraksi boleh, secara komisi boleh, melalui mengusulkan di Bapamperda untuk keluar kebijakan melalui Perda. Itu sudah banyak kita lakukan. Jadi ada, karena pengusulan peraturan daerah itu ada 2, dari Pak Gubernur dan dari DPR. Ya, istilahnya dari sebelah, selalu kita mengatakan dari sebelah dan dari inisiatif. Inisiatif itu dari kita DPR. Itu boleh dari fraksi, boleh dari komisi masing-masing sesuai dengan, kalau dari, tapi pada umumnya yang banyak dari komisi sesuai dengan mitra kita masing-masing. Banyak kita di sini sudah melahirkan, yang ada inisiatif dari kita sudah lahir peraturan daerah yang tentunya pasti ini untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sudah diberlakukan dari aspirasi masyarakat, maksudnya yang terbaru seperti apa? Ya, terkhusus di Komisi A sekarang yang terbaru itu adalah Perda inisiatif dari DPRD yang diusulkan oleh Komisi A. Kan kalau pengusulan itu boleh dari komisi, tapi kalau sudah hasil itu sudah namanya dari DPR inisiatif. Itu adalah Perda Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin. Saya kira ini sangat besar sekali manfaatnya buat masyarakat. Ya, karena banyak kesian yang terjadi, masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan haknya dengan baik, tidak mendapatkan keadilan hanya karena tidak mampu membayar PH. Ya, ini kan banyak terjadi ini. Nenek-nenek ada yang biasa kita nonton hanya karena dia mencuri kayu, tidak ada yang di penjara gitu. Saya kira sehingga kami di DPRD khususnya di Komisi A melihat peluang ini untuk betul-betul berpihak kepada masyarakat. Iya, besar sekali manfaatnya. Jadi itu Perda itu diatur bahwa masyarakat yang tidak mampu boleh diberi bantuan hukum oleh pemerintah, dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ternyata baru-baru ini sudah ada begitu peraturannya. Memang pasti banyak yang menyuarakan tentang hal ini Bu ya, karena adanya ketidakadilan begitu bagi masyarakat miskin yang tidak bisa menyuarakan haknya begitu. Nah kita kembali ke personal lagi nih Bu ya. Tentu kan sebagai sosok perempuan ini kadang-kala kita temukan itu di lingkungan masyarakat ada yang kurang percaya diri nih Bu. Nah Ibu Fadriati kan dalam hal ini penyampaiannya atau juga statement yang disampaikan ini sangat percaya diri nih Bu. Boleh kasih kiat-kiat nih Bu, bagaimana sosok perempuan itu harus punya kepercayaan diri? Saya kalau mau dibilang percaya diri, pasti saya percaya diri. Iya, nggak mungkin saya terpilih anggota DPR kalau saya tidak percaya diri. Iya, percaya dirinya kenapa? Saya dari sebelum menjadi anggota DPR, saya mempersiapkan diri dengan baik, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya. Dan saya kira memang ya tuntutan yang membuat kita bahwa kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh. Tidak harus bahwa perempuan itu hanya identik dengan cantik, tapi tidak identik dengan karir, tapi itu kan saya kira harus terjawab. Dan alhamdulillah saya motivasinya, saya 7 bersaudara, anak pertama. Sehingga saya harus memberikan contoh kepada adik-adik saya bahwa saya harus berhasil. Kapan saya anak pertama tidak berhasil, maka kurang bagus buat adik-adik saya. Sehingga saya memperlihatkan saya harus sekolah supaya adik-adik saya juga semua sekolah. Alhamdulillah kami semua bisa sarjana 7 orang. Alhamdulillah, saya menjadi motivasi buat adik-adik saya. Orang tua saya bukan pejabat, bukan apa, sehingga pada saat saya kuliah saya harus bergaul dengan kelas, bukan berarti saya memilih, tapi saya harus bergaul, saya harus masuk dengan orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang punya jabatan, dengan harapan bahwa di suatu hari nanti saya punya jaringan, jaringan kerja, networking yang saya butuhkan pada saat itu. Ya alhamdulillah saya bisa masuk pada organisasi yang waktu itu memang sangat
KNPI, Komite Pemuda Nasional Indonesia. Saya masuk pada itu dan saya ber-HMI, saya mengikuti berbagai organisasi sehingga ya alhamdulillah luar biasa seperti ini. Saya kira ya memang harus dimulai dari diri tak sendiri. Betul. Biar orang tua tak mau kita lihat berhasil, kalau bukan dari kita nggak bisa. Ya, orang tua saya bukan siapa-siapa. Ya alhamdulillah. Motivasi saya mau jadi anggota DPR, kakek saya itu pernah menjadi ketua DPR di Kota Palopo. Namun mama saya, orang tua saya, om-om saya semua pegawai, cuma orang tua saya ya mungkin cepat menikah sehingga tidak bisa mengecam dunia pekerjaan yang sifatnya misalnya ASN atau sehingga cambuk buat saya. Dan tapi ya alhamdulillah orang tua bisa menyekolahkan kami semua. Saya mempergunakan dengan baik kesempatan itu dan alhamdulillah selalu teman-teman di organisasi mengatakan pekerjaannya enceng, kerja-kerjanya enceng. Ya saya kan dipanggilnya lebih akrab enceng. Kerja-kerjanya enceng selama ini tidak mengkhianati hasil. Pasti karena bekerja pasti hasilnya insya Allah didapat. Dan saya menghimbau kepada khususnya kaum perempuan, saya kira jangan pernah ada keraguan. Kalau ada keinginan, ayo kita raih dengan cara apapun, tentunya dengan cara yang sesuai dengan aturan ya. Karena jangan juga kita mau meraih sesuatu yang kita inginkan terus kita menjatuhkan orang misalnya, atau kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran atau tidak sesuai dengan aturan. Saya kira itu juga salah. Sekali lagi saya khususnya kaum perempuan, saya tidak kampanye bahwa ayo perempuan pilih perempuan, saya tidak mau seperti itu. Jangan sampai nanti saya dimusuhi oleh teman-teman dari kaum mitra saya, akhirnya bapak-bapak bilang laki-laki pilih laki-laki. Saya tidak mau seperti itu, tapi ayo kita sama-sama bergandengan tangan sebagai mitra sejajar. Berilah juga kami kesempatan kepada perempuan untuk membuktikan bahwa kaum perempuan itu bisa. Oke, last question nih Bu ya. Tentu dalam menjalankan profesi Bu hari ini ada tantangan yang pasti didapatkan ya Bu untuk menjalankan peran tanggung jawab sebagai anggota legislatif. Seperti apa Bu? Mungkin yang bisa dibagikan dan juga bagaimana harapan Ibu ke depannya buat Tribuners nih. Silakan. Bicara tantangan, pasti tantangannya besar. Tantangannya besar. Bicara soal kami sebagai anggota legislatif Provinsi Sulawesi Selatan, apalagi mau seperti ini tahun politik, tantangannya besar. Ketakutannya kita, jangan-jangan ada penantang baru yang punya kemampuan lebih besar, punya finansial lebih besar. Tapi saya kira seiring sejalan dengan apa yang sudah kita lakukan, saya sendiri ya, saya cuma bilang begini Dek, kenapa saya mesti ragu dengan pendatang baru, sementara saya sudah teruji, saya sudah bisa menghadapi masyarakat. Betul. Dengan segala kemampuan dan kekurangan saya, alhamdulillah saya bisa berhadapan dengan masyarakat, tentunya dengan gaya saya. Semua anggota DPR pasti punya gaya masing-masing menghadapi masyarakat yang diwakili. Ya, saya bisa berbaur dengan masyarakat saya, sehingga saya punya peluang. Tantangan itu saya jadikan peluang. Saya belajar bahwa tantangannya seperti ini. Bagaimana tantangan ini saya bisa jadikan peluang untuk saya bisa melakukan pendekatan, melakukan hubungan dengan baik sehingga masyarakat masih mau mempercayakan amanah itu kepada saya. Betul. Soal perempuan, tidak ada dihalangannya, sama saja. Saya dari Dapil 11 kursi sendiri perempuan di periode ini. Sendiri perempuan, sehingga saya selalu mengatakan saya anggota DPR paling cantik di dapilku. Ya karena saya perempuan. Ya jadi sahabat-sahabat Tribuners, khususnya kaum perempuan, jangan pernah ragu dengan kemampuan kita sendiri. Cukup singkat ya Bu penyampaian atau harapannya kepada Tribuners, atau mungkin masih ada masukan yang mau disampaikan Bu? Saya kira justru saya yang harus mendengar masukan lebih banyak. Lebih banyak. Saya ini bukan siapa-siapa, sehingga saya hanya memotivasi sahabat-sahabat Tribuners, terutama yang masih muda-muda. Ada bahasanya Mas AHY, kekuatan muda adalah kekuatan. Saya kira ini dipergunakan dengan baik. Isi dengan sebaik mungkin. Isi dengan sebaik mungkin. Isi dengan sebaik mungkin karena
generasi muda adalah generasi pelanjut. Betul. Iya. Saya tidak ada, pasti harus ada generasi pelanjut saya. Dan memang untuk menjadi regenerasi itu ya harus dipersiapkan. Betul. Ya, saya tidak terlalu sepakat dengan bahasa apa itu yang kalau dari bapaknya ke anaknya ada bahasa apa itu dinasti. Saya tidak sepakat dengan bahasa itu. Oke, tapi tidak, bupati ini mempersiapkan anaknya untuk meraih jabatan itu. Ya, jadi saya kurang sepakat itu bahwa dinasti. Tidak, mereka mempersiapkan anaknya, mempersiapkan regenerasi untuk menggantikan, dan saya kira itu manusiawi. Ya. Ya. Itu buktinya Ibu juga kan. Iya, saya dari bukan siapa-siapa, saya bisa jadi anggota dinasti. Iya, saya bukan dari siapa-siapa, saya bisa menjadi anggota DPR provinsi. Ini luar biasa buat saya, luar biasa sekali buat saya. Berarti suatu kesyukuran yang perlu selalu disyukuri begitu ya, Bu? Kesyukuran. Dan saya cuma selalu bilang kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu melihat ke atas, kita selalu melihat ke bawah. Karena kalau kita melihat ke bawah, artinya begini, ya Allah, ternyata masih banyak yang lebih susah dari saya. Ya, sehingga itu pesan dari orang tua saya, ibu saya yang paling gigih. Paling gigih. Iya. Berarti salah satu motivator yang bisa menjadi inspirasi Ibu adalah sosok Ibu itu sendiri. Iya, ibu saya kategori orang yang cerdas. Sehingga kami ditempa betul. Bapak saya pelaut. Bapak di luar negeri bekerja di kapal. Ibu saya boleh dikatakan single parents, mengurus 7 anak. Iya, 7 anak. Alhamdulillah, sehingga saya harus menempatkan diri pada posisi bahwa saya adalah tulang punggung adik-adik. Alhamdulillah, saya bisa mendampingi adik-adik. Mama saya kategori keras dalam hal pendidikan. Kepada kami harus sekolah. Dan saya sangat bangga punya orang tua seperti itu. Wah, luar biasa ya, Bu. Aduh, maaf bikin nangis. Saya terharu karena mama saya menganggap dirinya gagal dalam hal pendidikan. Mama saya itu SMP-nya SMP 3 Makassar. Juara 1 SMP 3 waktu itu. Sahabat-sahabatnya wali kota Parepare, Alam Bulu. Sahabat mama saya. Masuk SMA 2. Ya. Tapi harus kandas di tengah jalan, dinikahkan oleh neneknya. Kelas 3 dia harus pulang ke kampung, menikah. Akhirnya tidak kesampaian. Semua sahabat-sahabatnya jadi dokter, jadi apa. Padahal mama saya kategori orang yang sangat cerdas. SMA 2 Makassar. Sehingga tekadnya itulah yang menempa kami bahwa semua harus sarjana. Alhamdulillah anaknya 7 sarjana. Iya. Dan hasilnya sudah sukses-sukses juga, iya, Bu. Alhamdulillah semua punya pekerjaan, alhamdulillah. Ya, namun pasti ada yang lebih dan ada yang kurang. Tapi ya, alhamdulillah kami semua punya kehidupan masing-masing. Dan luar biasa di kampung itu boleh dikatakan mama saya itu menjadi contoh buat orang-orang tua. Yang kalau di kampung lihat kita itu Ibu Ratna, kebetulan nama ibu saya itu Ratna. Lihat itu Ibu Ratna, luar biasa, berhasil semua anaknya. Artinya punya kebanggaan tersendiri kepada orang tua. Ya. Saya kira saya sangat berbahagia sekali punya ibu seperti itu. Jadi memang faktor pendukung yang pertama itu adalah keluarga. Ya, betul. Jadi lingkungan keluarga itu sangat mempengaruhi juga bagi kita nantinya di masa depan juga. Dan pasti juga Bu Fadriati mau menyampaikan juga secara tidak langsung begitu bahwa sayangilah orang tua gitu ya. Dan juga jadilah kalau misalnya perempuan ya jadilah sosok perempuan yang memang membanggakan. Tapi juga tidak terbatas pada perempuan saja, laki-laki juga perlu seperti itu ya. Iya, saya kira betul apa yang Adinda sampaikan bahwa kita harus menjadi kebanggaan buat orang tua karena kebahagiaan orang tua adalah di saat melihat anaknya semua sudah berhasil, sudah berbahagia. Berhasil kan bukan berarti harus banyak uang ya. Iya, betul. Iya. Saya mengatakan bahagia itu tidak mesti banyak uang. Biar saya tidak ada uangku,
tapi saya tetap bahagia bisa ke warkop rame-rame, bisa ngopi bersama, bisa sharing-sharing. Bahasanya bahwa aman itu kalau kita di warkop pernah ada Bu Enceng. Oke. Saya bilang iya, kalau sebatas kopi di satu gelas saya traktir Ki. Iya. Luar biasa ya. Jadi mari kita beri aplaus yang meriah buat makasih. Ibu Fadriati. Ternyata banyak pengalaman, baik itu organisasi, maksudnya formal dan non formal itu semua sudah dilakoni oleh Ibu Fadriati. Oke Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan tentunya bersama membagi informasi kepada Tribuners. Ya, sehat dan terakhir sukses. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, sekali lagi kepada pimpinan dan semua kru Tribun Timur yang sudah memberi kepercayaan kepada saya. Sukses buat Tribun Timur, insya Allah semakin jaya ke depannya dan tentunya berkontribusi untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Sekali lagi terima kasih dan sehat-sehat Ki semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih juga kepada Tribuners yang hingga saat ini masih menyaksikan program kita. Jangan lupa untuk menyaksikan episode Women Talks lainnya dan juga program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jiretno mewakili Ibu Fadriati dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.